Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradih. Pengurus DKM yang saya hormati, Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya di kesempatan malam hari ini di awal tahun baru 1444 Hijriah kembali kita dapat memakmurkan masjid Allah dengan bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib dan kita luangkan waktu kita sejenak untuk bersama mengkaji ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan Fatihah kita. Semoga arwah almarhum, almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Tafsir Ayatil Ahkam membahas dalam muhadharah yang ke-15 di mana beliau membahas min adabil walimah, sebagian dari adab-adab al-walimah. Kalau kita lihat dari perspektif fikih, hadirin rahimakumullah, al-walimah ini adalah salah satu yang memang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW selepas seseorang melangsungkan akdun nikah. Jadi memang bahasanya dalam fikih dibahas dalam fiqhul munakahah ataupun al-ahwal asy-syakhsiyah. Kenapa dibahas tentang al-adab minal walimah? Biasanya para ulama kalau kalimatnya adalah al-walimah, ini biasanya lebih cenderung kepada makna walimatul urs, yaitu walimatul urs. Walaupun sebenarnya kata walimah itu sendiri bisa dipakai untuk walimah yang lain. Apalagi di negeri kita, kata walimah itu bisa dipakai untuk walimatul khitan, walimatul safar dan lain-lain. Ada lagi walimatul aqiqah.
Padahal menurut ulama biasanya kalimat al-walimah lebih cenderung dipakai untuk walimatul urs. Apalagi kata Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisyatin, bikinlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Berdasarkan hadis ini para hadirin rahimakumullah, maka ulama sepakat bahwa salah satu yang disunahkan bagi orang yang setelah selesai melangsungkan akdun nikah, sunnahnya diantaranya adalah mengadakan al-walimah. Pertanyaannya kemudian, makna walimah pada masyarakat kita dengan al-walimah yang dimaksudkan dalam pengertian syariat seringkali berbeda, Pak. Kita biasanya memahami kata walimah itu resepsi. Padahal kalau kita lihat dari makna al-walimah yang disampaikan oleh para ulama, lebih cenderung bahwa walimah itu adalah ngundang makan. Jadi kalau ada orang bilang saya mau ngadain walimah, dalam pengertian syariat sesungguhnya adalah kita lagi mau diundang makan, Pak. Sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah selesai menikahkan anaknya misalnya. Atau seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia sudah menikah. Paling tidak hikmah adanya al-walimah adalah al-i'lan, pengumuman bahwa ini si fulana udah ada suaminya namanya si fulan, supaya orang tahu bahwa antara si A dan si B ini sudah ada akdun nikah. Makanya yang namanya al-walimah berdasarkan hukum Islam itu diadakannya adalah ba'dal akdi, Pak, setelah akad nikah. Kita kan terkadang masyarakat kita bikin walimah itu bahkan nikahnya aja belum. Saya sering diundang misalnya acara apa ini, walimatul urs. Ini ngomong-ngomong nikahnya udah belum? Belum, buruk besok. Lah berarti itu bukan walimatul urs. Karena walimatul urs itu kata ulama adalah to'amun yartakhidu fihi ba'dal akdi au ba'dad dukhuli. Jadi yang namanya walimatul urus itu adalah makanan yang dibuat dari orang yang selepas atau selesai melangsungkan akdun nikah, di mana acaranya boleh dilakukan setelah akad atau setelah berhubungan. Artinya udah ada hubungan suami istri. Itu namanya al-walimah, Pak. Makanya kata ulama, Syekh Ali As-Sabuni mengatakan ada min adabil walimah. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 53 dan 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab
dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Ayat ini kalau kita lihat dari terjemahan maupun tafsirnya, sebenarnya awalnya adalah adab orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kalian masuk ke rumahnya Nabi kecuali ada izin dari beliau. Ila ta'amin ghairu nadhirina ina, mendapatkan izin kepada makanan selain menunggu waktu masak atau waktu matang. Walakin idza du'itum, tetapi ketika kalian diundang, fadkhulu, maka masuklah. Fa idza ta'imtum, maka apabila kalian selesai makan, fantashiru ay fakhruju, maka keluarlah. Wala musta'nisina li haditsin, dan jangan berlama-lama ngobrol. Ini awalnya adabnya orang mukmin kepada Nabi, bahwa nggak boleh masuk ke rumah Nabi tanpa izin, nggak boleh ngambil makanan di rumah Nabi kecuali dengan izinnya Nabi, kecuali diundang sama Nabi. Namun Syekh Ali Muhammad As-Sabuni mengatakan dalam tafsir ayat ahkam beliau, walaupun ayat ini berkaitan dengan adab seorang mukmin kepada Nabi kita Muhammad SAW, namun kata beliau, ta'arradatil ayatul karimatu li amrayni amaini huma adabud dakwah wa masyru'iyatil hijab. Beliau mengatakan ayat ini mengandung dua hal penting. Yang pertama namanya adabud dakwah, adab undangan. Dan ini kita bahas malam hari ini. Di mana salah satunya beliau mengatakan salah satu adabnya yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, wa qaddallatil ayatu al-karimah ala urmati dukhuli buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'dal idni wa ala urmati tatafful wa huwa an yahdura ilal walimati biduni da'watin. Kata beliau yang pertama, haram masuk ke rumah Nabi kecuali setelah ada izin beliau. Ini berlaku saat masih ada Nabi. Yang kedua, wa ala urmati tatafful, haramnya tatafful. Apa itu tatafful? Wa huwa an ya'dura ilal walimati biduni da'watin, yaitu orang yang hadir kepada acara walimah tanpa diundang. Jadi kalau kagak diundang, jangan. Orang yang ngundang kita itu berarti ada bentuk penghormatan dan keinginan menyambungkan kasih sayang di antara sesamanya. Tapi kalau kira-kira kita nggak diundang, kata Syekh Ali Muhammad As-Sabuni, beliau mengatakan bahwa haram kepada hadirnya seseorang pada acara walimah biduni dakwatin, tanpa diundang. Wa hada min adabil Islam.
Dan ini salah satu daripada adab Islam. Saya pernah ditanya guru, ini kalau yang ngundang misalnya, saya punya keyakinan bahwa yang ngundang ini cuma lupa doang. Kita kadang-kadang kalau diundang acara kawinan, walimah Pak, senangnya diundang apa enggak diundang? Buktinya kemarin kita hari Minggu undangan banyak, ngeluh apa enggak Pak? Saya baca, lihat di medsos itu Pak, sampai ada yang mengatakan ini hari kondangan internasional, saking banyaknya kondangan. Padahal pertama tadi saya katakan, kalau memang tidak diundang nggak perlu datang, kecuali misalnya ada sabab-sabab tertentu yang memang kita meyakini ini orang nggak ngundang saya mungkin lupa, apalagi ini teman ngaji saya kok. Tapi kalau bapak cuma nebak-nebak, padahal betul dia emang nggak niat ngundang kita, maka jangan datang. Karena tadi berdasarkan adab Nabi kita Muhammad SAW, haram seseorang diundang al-walimah tanpa diundang. Apalagi kalau sampai kita sengaja datang karena posisi lapar, pas lewat, wah ada yang lagi hajatan nih, pura-pura kita ganti pakai baju batik, numpang makan, pulang. Ya kita nggak diundang Pak, sama aja kita nyolong makanan dia. Itu adab Islam seperti itu. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, dan ini disimpulkan oleh para ulama fikih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Tadi sudah saya bahas di awal, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyatin." Bikinlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Maka ulama menyimpulkan bahwa hukum walimatul urs itu adalah sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkad. Ini disampaikan dalam Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, walimatul ursi sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah. Alasannya, pertama karena Nabi kita Muhammad SAW membikin walimatul urs. Yang kedua, Nabi pernah menyuruh sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk membikin walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Nah, pertanyaannya tadi saya bilang bahwa makna walimah itu adalah ngundang makan, Pak. Maka sering diperdebatkan lah, kalau ngundang makan, pertama orang yang selesai melangsungkan akad nikah itu sunnah bikin walimah. Tapi walimah aslinya ngundang makan, Pak. Jadi kalaupun misalnya ada orang selepas hajatan ternyata antara modal yang dikeluarkan dengan kondangan uang yang dikumpulkan lebih besar modalnya, ya nggak ada masalah. Kalau orang kita kadang-kadang habis walimah, habis ngawinin, habis resepsi, suami istri ngobrol dari depan rumah. Habis dibuka amplopnya, ya bang, tekor kita nih bang. Lah tekor kenapa? Ya ini kondangan kita ada cuma seorang segini. Ini karena salah orientasinya, Pak. Salah niatnya. Orang bikin walimah itu hukumnya sunnah. Yang diundang datangnya berdasarkan hadits idza du'iya ahadukum ilal walimah, kata ulama, innal ijabatal liwalimatil ursi fardu ainin ala man du'iya ilaiha. Jadi imbang. Yang enggak diundang haram datang. Tapi yang diundang, hukum yang pertama fardu ainin. Hukumnya fardu ain.
Wakila inna ijabata da'watil ursi fardu kifayatin. Ada pula sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kayaknya yang enteng fardu kifayah, Pak. Kalau fardu ain kita wajib jadinya. Tapi saya katakan tadi, kewajibannya adalah datang. Persoalan tradisi kemudian orang diundang ngasih amplop yang isinya uang, ini tradisi, Pak. Jadi harus kita bedain mana yang sunnah, mana yang tradisi. Walaupun tradisi itu tidak disampaikan dan diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran maupun As-Sunnah, maka hukumnya nggak masalah. Saya katakan tadi, kalau ada orang yang ngundang kita walimah, terus kita datang ngasih duit, kira-kira baik atau buruk gitu, Pak? Bagus apa nggak bagus? Bagus. Ini bagian dari nolong saudara kita. Karena kita tahu bahwa dia ngundang kita karena bersyukur kepada Allah habis menikahkan anak, tentu dia ngeluarin modal. Maka biar ngeringanin saudara kita datang kondangan ngasih duit. Itu bagian dari konsep ta'awun namanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bantuin enggak apa-apa. Karena ini sifatnya hanya sedekah, infak. Maka urusan jumlahnya terserah semampunya kita, seikhlasnya kita. Jadi dua sisi, Pak. Yang kondangan terserah dia mau ngasih atau enggak, seikhlasnya berapa, enggak ngasih enggak masalah. Bagi orang yang ngundang, jangan berharap dia sodako ngarepin supaya selesai acara resepsi duitnya banyak. Gara-gara salah niat, akhirnya tadi, Pak, sampai ada istilah rugi sama untung. Kadang-kadang tetangga ikutan kepo, habis hajatan nanya, gimana, lu rugi apa untung? Nah, emang dagang. Jadi ini harus dibedain, ini bukan bab dagang, ini babnya sodako. Kalau babnya sodako, kalau kemudian saudara kita ngasih kita banyak, alhamdulillah. Nggak ngasih nggak apa-apa. Kalau perlu sekali-sekali bikin, Pak, Bapak bikin walimatul urus, ngundang datang doang. Mohon jangan ada yang ngasih duit, saya cukup, duit saya banyak. Kalau perlu yang kondangan, pulangin, nggak usah. Cuman ada nggak yang begitu, Pak? Belum ada, belum ya? Yang kondangan pulangin gitu. Atau berhubung masjid At-Taqwa masih butuh dana yang banyak, uang kondangannya buat masjid aja, saya cukup ini buat ngasih sedekah. Itu makna walimah yang sebenarnya. Makanya wajar kalau hukumnya adalah fardu ain atau fardu kifayah. Namun yang paling penting, hadirin rahimakumullah, karena memang walimatul urus itu adalah syariat Islam, sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata ulama, syaratnya kita wajib datang an yakuna ala kullin min sha'ibid da'wati wal mad'uwi musliman balighan aqilan rasyidan. Jadi kalau seandainya yang ngundang ama yang diundang sesama muslim, maka hukumnya wajib datang. Tapi kalau fa in kana dzimmiyan fala tajibul ijabah. Tapi kalau yang ngundang kafir zimmi, itu artinya Bapak diundang acara makan sama orang kafir zimmi, hukumnya nggak apa-apa.
Sunnah datangnya. Selama kita yakin makanan yang disediakan adalah jaminan halal 100%. Tapi kalau kita ragu, jangan. Tapi kalau yang ngundang kita udah kenal, biarpun dia non muslim, tapi karena dia tahu yang diundang orang muslim, itu ada bacaannya makanan khusus muslim, dijamin 100% halal, datang. Tapi nggak wajib, hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna da'i mujtanibal harama. Nah ini, kita wajib datang kalau yang ngundang itu nggak ada sesuatu yang diharamkan Allah di dalam acaranya, Pak. Kalau di dalam acara walimahnya ternyata ada minuman yang diharamkan, yang disiapin buat tamu, atau yang tren pada masyarakat kita, ada hiburan yang mengumbar aurat. Kira-kira kita datang walimah, ada nggak yang suka ada acara ngumbar aurat, Pak? Kalau orang sini enggak kali ya. Kalau orang sini walimah isinya ngaji semuanya. Ada lagi yang campur-campur. Malam Jumatnya ngaji, malam Sabtunya dangdutan sampai pagi. Dangdut kalau yang nyanyi dia pakai hijab apa enggak, Pak? Ada nggak penyanyi dangdut yang pakai jilbab, bajunya rapi, pakainya yang longgar? Ada. Kalau gambus, sarwa keneh. Iya, yang dinyanyiin sih kesannya Arab, tapi yang nyanyi ketatnya minta ampun, Pak. Ini sama aja. Yang datang mana pulang ngaji kita pakai sarung. Ini nggak wajib datang. Malah kalau kita tahu dari awal haram datangnya, Pak. Malah kalau kita kondangan, berarti duit kita dipakai buat bayar hiburan yang tadi mengumbar aurat, sama saja kita menolong dalam dosa. Karena duit yang kita kasihin ke dia dipakai buat orang suruh mengumbar aurat. Ini adab walimah. Yang ketiga, antakuna dakwatu amatan lil aqaribi wal jiran wa ahlil irfah. Yang ketiga syaratnya adalah undangan itu bersifat umum kepada siapapun. Jadi bukan dibeda-bedain. Misalnya ini undangan khusus orang-orang kaya aja. Orang-orang yang miskin silakan datangnya besok aja. Termasuk yang sering terjadi pada masyarakat kita, ketika undangannya dibedain antara rombongan yang ini dengan rombongan yang itu, Pak. Kita nggak sadar bahwa kita sedang membedakan orang hanya karena kekayaan dan kedudukan. Padahal undangan walimah seperti itu, kata Nabi, syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan dalam walimah adalah makanan yang dibeda-bedain. Apalagi kalau undangannya misalnya hari Sabtu khusus untuk tetangga rumah, acaranya di rumah. Kalau hari Minggu khusus teman-teman kantor, acaranya di gedung. Giliran hari Sabtu yang ngundang teman-teman kampung, makanannya jengkol, sayur asem. Giliran teman-teman kantor yang mewah. Ini membedakan kasta namanya. Dalam Islam tidak boleh sama sekali. Tapi yang terjadi seringkali kita lihat makanannya beda. Saya sering kondangan suka digiring, Pak Ustadz tempatnya di sini. Nah, kok saya harus di situ ya? Iya di sini Pak Ustadz, duduknya enak. Saya lihat makannya sama nggak? Ternyata beda, Pak. Kalau yang buat saya ada sate kambing, sate ayam, dagingnya banyak. Giliran yang di Solo telur doang atuh. Ini udah ngebedain namanya, Pak. Kalaupun mau, karena kita menghormati tamunya, misalnya kiai, ustadz,
pejabat, makanannya sama. Cuma tempat duduknya aja mungkin sedikit dibedakan karena status sosialnya. Tapi kalau makanan dibedain, kesannya kok orang susah. Ya Allah, ini makanannya ya ini kok kita lihatin ini lagi. Udah gitu nggak dilayani dengan baik. Yang di sini yang melayani silak senyum semua. Yang itu yang melayani nenek-nenek. Yang kalau kasih, nih piring. Hati-hati. Alih-alih kita ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi justru malah mendukung sesuatu yang diharamkan Allah. Memang ini juga mengatur hubungan antara sesama manusia, baik kaitannya hubungan sesama muslim maupun hubungan sesama manusia. Yang kesimpulannya adalah kita diundang untuk walimah selama kehadiran kita menambah eratnya persaudaraan, menambah erat persahabatan, silakan hadir. Tapi kalau kira-kira kita datang malah jadi sumber fitnah, jangan datang. Kadang-kadang ada orang misalnya ternyata yang mengundang memang udah benci banget sama kita. Dan mau gak mau kita kondangan pun jangan-jangan kita salaman juga dicuekin. Padahal yang undang mungkin surat undangannya bukan dia. Ponakan suruh dari sahabat sorgi itu sama kita gerak sampai itu undang dia. Gak tahu kata yang tuan rumah itu sampai mengundang sih dia. Kalau kita tahu seperti itu gak perlu datang. Karena tadi termasuk di dalamnya kalau memang tidak diundang tidak perlu hadir pada acara walimah tadi. Inilah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan yang terdapat. Seperti biasa kita bisa berdiskusi lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan materi malamnya atau yang lainnya. Hadirin juga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa konsep syariat Islam adalah adamul haraj, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Nah, kalau kita diundang di hari yang sama ada 7 tempat, tidak mungkin ada semua. Apalagi misalnya saya juga hari ini ada keperluan yang amat besar. Gak mungkin 7 tempat, mana yang satu di Pondok Ranggon, satunya lagi di Cibubur, satunya lagi di Pondok Kopi, satunya lagi di Jakarta Barat. Silahkan sebisa kita. Misal tadi berhubung ini undangan banyak dan semua orang-orang yang kenal dekat dengan kita, suaminya undangan ke si A, ke si B, istrinya ke si C dan ke si D, anaknya undangan ke si E dan ke si F. Bahkan kalau udah sempet, aduh gue ngirim salam aja deh, inti-intinya jangan lupa kasih nama biar tahu bahwa kita datang turut bahagia dengan acara dia. Nah, namun karena padatnya acara saya tidak bisa hadir. Gak ada masalah. Berarti ada unsur syar'i namanya. Ada unsur yang membolehkan kita untuk tidak memenuhi undangan saudara kita. Demikian. Wallahu. Jadi persoalan kita datang mau kasih sedekah atau tidak itu hukumnya adalah sunnah. Kalau kita suka ada misalnya undangan itu diutangi, ini nggak boleh. Karena saudara diutangi, kecuali sudah ada perjanjian di awal, seperti orang paketan. Paketan itu kan kesepakatan sebenarnya. Kalau kita bikin acara, anggotanya bisa 20 orang. Si A ngadain walimah, ini yang 19 orang bantuin. Ada yang beliin beras, nanti ada yang beliin buah, ada yang kasih uang, ada yang beliin daging, ada yang beliin ikan. Itu dicatat sama koordinator. Satu saat dari anggota yang 20 orang ini ngadain acara yang sama, maka yang lain pun bantu sama seperti kemarin. Kalau itu kesepakatan
kesepakatan di awal, nggak apa-apa, dicatat. Tapi kalau nggak ada kesepakatan di awal, maka nggak boleh dicatat, apalagi dianggap hutang. Kalau cuma dicatat tapi nggak dianggap hutang, nggak apa-apa. Ada tradisi masyarakat tertentu di mana yang kondangan di atas 100 saya dicatat, supaya nanti saat saya kondangan dapat usahain segitu lagi. Padahal ada hutang. Ini kalau seandainya kayak begitu, kasihan yang miskin, Pak. Kalau orang kaya kan biasanya kondangan gede, kali kondangan 300. Tetap biar yang susah kondangan dan 300 dari mana-mana. Jadi kalau memang ada uang yang lebih, silakan, lebih besar, lebih baik. Saudara pokok saudara. Tapi kalau memang enggak ada, ya sama kita. Kalau kita kan kadang-kadang ada kesepakatan yang tidak tertulis, strata sosialnya lebih tinggi, berarti kondangannya lebih gede. Makanya terbukti kalau orang kaya yang kondangan kok dihormatinya luar biasa. Ditarik sama tangannya ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dia yang susah yang datang dicuekin, ya di koran diundang gak niat kan. Kenapa saya diundang? Saya dihargai, dosa tuan rumah itu punya kewajiban untuk menghormati tamunya. Kalau Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya. Kita mengundang orang dari tamu. Bagaimana mungkin tamu yang datang dicuekin? Dia makasih, sono, gak ditegur sama sekali. Aneh. Ini ada dalam Islam. Bagaimana kita dianjurkan untuk tidak menyakiti hati orang lain. Makanya kalau memang repot, mudah jangan kebanyakan. Diundang 1000 orang, memang kuat nerimanya. Ya, sederhana saja, biasa. Karena ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang Allah Ta'ala, akhirnya mari bersama kita tahminkan majelis ilmu yang mulai kita bersama-sama dengan doa. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya, dan semoga Allah jadikan tahun ini tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Al-Fatihah ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wasallam Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'matahu wa yazid. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru bi jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qul lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ولمن حضرنا ومن طبعنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.